Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama terkait materi IPS. Baik, sebelum mempelajari ilmu IPS, tolong persiapkan alat tulis serta buku paketnya, dan mari kita mulai dengan bersama-sama membaca isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan bahas bersama terkait pengertian interaksi, ruang, dan interaksi antar ruang. Ruang adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang meliputi daratan, lautan, lapisan udara di atasnya, dan lapisan tanah atau batuan sampai kedalaman tertentu yang berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan pengertian interaksi menurut Bintarto adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Contoh interaksi secara langsung yaitu saat kita mau bepergian ke sekolah, ke kantor, atau ke tempat yang lainnya, pasti bertemu dengan individu lain, sehingga di situ terjadilah kontak langsung, atau kita saling menyapa, mengobrol, dan lain-lain. Sedangkan contoh interaksi yang tidak langsung, interaksi yang terjadi melalui media, seperti kita melakukan telepon, SMS, WhatsApp, BBM, dan media sosial lainnya. Sedangkan interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Nah, kita sudah membahas ketiga pengertian interaksi, ruang, dan interaksi antar ruang. Nah, ketiga ini nanti berakibat adanya perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena di situ adanya proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh. Jadi, ketika adanya sebuah proses timbal balik, maka di situ adanya proses perubahan. Nah, sekarang kita bahas contoh ruang terlebih dahulu. Contoh ruang yang pertama yaitu ada laut, yang kedua ada sungai, yang ketiga ada danau, dan yang keempat ada organisme. Serta contoh ruang-ruang yang lain yang berkaitan dengan ruang atau tempat hidup makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh interaksi antar ruang. Tolong perhatikan kedua gambar yang ada di layar masing-masing. Yang pertama ada gambar petani kol yang sedang memanen kolnya. Dan yang kedua ada gambar nelayan yang sedang menjajakan hasil lautnya. Dari kedua ruang yang berbeda ini bisa terjadi interaksi antar ruang. Karena daerah pegunungan itu pasti membutuhkan hasil dari lautnya. Begitupun sebaliknya. Daerah pesisir pasti membutuhkan sayuran dari pegunungan. Jadi kedua wilayah tersebut
pasti melakukan interaksi antar ruang melalui perdagangan. Contohnya, orang pegunungan itu menjual sayuran ke pesisir dan orang pesisir menjual hasil lautnya ke pegunungan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia. Di sini ada gambar peristiwa Aceh di tahun 2004 dan Palu di tahun 2018. Kemudian ada gambar jembatan atau jalan tol. Dan yang terakhir yaitu gambar konversi lahan. Nah, gambar pertama terkait peristiwa Aceh dan Palu merupakan contoh perubahan akibat faktor alam. Dan gambar nomor 2 dan nomor 3 yaitu gambar jembatan atau jalan tol serta gambar konversi lahan merupakan contoh dari perubahan dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam disebut juga dengan faktor morfologi dan faktor geologi. Di sini ada contohnya yaitu Grand Canyon, Colorado yang ada di Amerika Serikat. Maksudnya, Grand Canyon atau Colorado ini bisa terbentuk atau berbentuk seperti ini karena proses alam, yaitu berupa pengikisan atau pergerakan dari dalam bumi, baik endogen maupun eksogen. Gambar selanjutnya yaitu gambar konversi lahan. Nah, gambar ini terjadi karena faktor manusia berupa konversi lahan ke pemukiman dan perkembangan iptek. Jadi dulunya itu lahan pertanian, kemudian karena faktor kebutuhan manusia dan perkembangan iptek, maka lahan tersebut beralih fungsi sebagai pemukiman atau perumahan. Indonesia terletak di Asia Tenggara. Nah, ini merupakan peta wilayah Asia Tenggara. Kali ini kita akan membahas terkait perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kita sudah tahu bersama bahwa kawasan Asia Tenggara terdiri dari 2 wilayah, yaitu ada Asia Tenggara Daratan atau disebut sebagai Indochina, dan Asia Tenggara Maritim atau disebut sebagai Kepulauan Melayu. Di kawasan daratan atau Indochina itu terdiri dari anggotanya Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sedangkan yang kepulauan atau maritimnya itu terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Filipina. Maksud dari Indochina maksudnya yaitu wilayahnya kebanyakan atau wilayahnya itu berupa daratan. Sedangkan yang wilayah kepulauan atau maritim, wilayahnya itu kebanyakan berbentuk perairan. Baik, kita bahas. Yang pertama, yaitu Indonesia. Indonesia termasuk dalam wilayah Asia Tenggara. Terletak pada lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan atau seismik dan gunung berapi atau vulkanik. Sudah kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia yaitu berada di lempeng-lempeng, yaitu lempeng Samudra, kemudian lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, karena ketiga
lempeng tersebut, maka Indonesia sering terjadi kegempaan atau seismik dan memiliki gunung berapi. Tolong perhatikan gambar peta Indonesia. Dulunya, sekitar 10.000 tahun yang lalu, Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu termasuk ke benua Asia, menyatu. Karena ada peristiwa mencairnya gunung es, sehingga permukaan air laut itu naik, maka daratan tersebut terpisah sehingga menjadi pulau-pulau. Sedangkan Pulau Papua itu dulunya atau 10.000 tahun yang lalu berada di benua Australia. Karena peristiwa mencairnya gunung es dan naiknya air permukaan laut, maka Pulau Papua itu artinya terpisah oleh air laut tersebut menjadi Pulau Papua. Di depan layar kakak masing-masing terdapat 2 gunung, yaitu yang pertama ada Gunung Kinabalu yang berada di Malaysia dan ada Gunung Jayawijaya di Indonesia. Kedua gunung ini merupakan gunung tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Di sini ada gambar laut, gambar udara, dan gambar lapisan bumi. Nah, perubahan akibat faktor alam bukan hanya terjadi di daerah daratan saja, tetapi juga di laut, di udara, bahkan pada lapisan bumi. Perubahan gejala alam lebih banyak terjadi sebagai akibat proses alami. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, seperti adanya Grand Canyon, lembah, gunung, itu terjadi karena proses alam. Nah, proses alam ini terjadi sangat lama, berbeda dengan proses yang dilakukan oleh manusia. Kalau proses alam itu sangat lama sehingga manusia tidak merasakan prosesnya, tetapi melihat perubahannya. Contohnya seperti adanya lembah. Lembah itu terjadi karena proses seismik atau gempa. Terjadinya gempa atau getaran gitu ya. Salah satu daratan yang dulunya daratan lurus, karena gempa bisa jadi ada yang anjlok atau turun. Nah, disitulah terbentuknya gempa. Proses seismiknya tersebut mungkin tidak secara langsung, tetapi terus memakan waktu lama gitu ya. Tetapi manusia bisa melihat akibatnya gitu, yaitu adanya gempa atau ada perubahan di alam tersebut, yaitu terbentuknya lembah. Ya, kita bisa lihat bersama di layar masing-masing, yaitu ada gambar akibat peristiwa bencana alam, yaitu di Indonesia terjadi tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa di Palu tahun 2018, serta di negara Filipina yaitu adanya badai Topan Haiyan pada tahun 2013. Nah, kedua peristiwa ini, baik yang ada di Indonesia dan di Filipina, karena faktor alam, maka terjadilah perubahan. Baik perubahan
di ruang ataupun interaksi antar ruangnya. Artinya, karena telah terjadi bencana tersebut, maka interaksi antar ruangnya terhambat. Jadi, harusnya kita lancar mendistribusikan barang karena di wilayah tersebut sedang terjadi bencana, maka pendistribusiannya pun terhambat. Kemudian, wilayah-wilayah tersebut juga harus memperbaiki kembali dari sektor perekonomiannya, kemudian pendidikan, kemudian pemerintahan, dan bidang-bidang lain harus diperbaharui lagi gitu ya. Harus dibangun dari titik awal lagi. Nah, itu peristiwa perubahan antar ruang akibat faktor alam. Selanjutnya yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia. Perubahan ruang yang diakibatkan oleh faktor manusia berupa kegiatan ekonomi, kegiatan politik, konversi lahan pertanian ke pemukiman, konversi alam menjadi perindustrian. Di sini contohnya yaitu konversi lahan pertanian ke pemukiman. Artinya yang dulunya lahan pertanian kini berubah menjadi pemukiman atau rumah penduduk. Di depan layar PC kita masing-masing, kita bisa melihat bersama terdapat gambar tebing breksi di Yogyakarta dan ada gambar jembatan Suramadu atau jembatan Surabaya Madura. Apa maksud dari kedua gambar ini? Gambar pertama yaitu gambar tebing breksi di Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa gambar perubahan ruang yang terjadi karena faktor ekonomi yang dilakukan oleh manusia, yaitu berupa tempat pariwisata. Jadi dulunya tebing batu breksi ini merupakan tempat penambang kapur masyarakat sekitar. Nah, sekarang berubah menjadi pariwisata. Nah, perubahan ruang ini tentunya merubah interaksi antar ruang juga. Yang dulunya tebing batu ini dijadikan sebagai tempat penambangan, artinya profesinya yaitu penambang batu kapur, sekarang berubah menjadi tempat pariwisata. Berarti profesi masyarakatnya pun berubah juga, yaitu sebagai pengelola agrowisata, kemudian ada yang menjadi pedagang, kemudian ada yang menjadi tour guide, ya, dan lain sebagainya. Gambar kedua yaitu gambar jembatan Suramadu atau jembatan Surabaya Madura. Gambar ini menunjukkan sebuah perubahan ruang yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin maju, sehingga ada masyarakat yang memikirkan bagaimana caranya untuk mempermudah interaksi antara Surabaya dan Madura. Dengan adanya jembatan ini, interaksi antar wilayah ini mudah dan lancar. Jadi dulunya Madura merupakan tempat yang terpencil, tertinggal, karena ketika kita yang di Pulau Jawa ingin mendistribusikan
bahan-bahan kebutuhan itu merasa kesulitan, harus melalui perairan yang sangat panjang. Nah, itu menjadi hambatannya. Nah, terkait hambatan tersebut, sudah terdapat solusinya, yaitu dibangunlah sebuah jembatan. Nah, ini merupakan bentuk perubahan ruang yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya interaksi antar ruangnya pun berubah. Yang dulunya sempat terhambat, sekarang mudah dan lancar. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga kakak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah ucap. Ya. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena kegiatan belajar mengajar sudah selesai, jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti untuk pengisian tugas linknya menyusul. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.